Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang besar yang kita miliki sampai detik ini, yaitu masih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dengan sholat, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sampai nopo nggih? Bingung kan ya. Itu sampai nopo Pak itu? Alimas. Ini kalau tekuk itu sampai riak. Inna Allah kama qala. Nggih. Niki kalau tekuk sampai riak nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita tentang akhlak yang saya ambilkan dari kitab Bulughul Maram karya Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama pada zamannya yang banyak mengajarkan kepada umat kebaikan-kebaikan yang bukti barokah ilmunya itu masih terus bisa didapati kitab-kitabnya. Jadi di salah satu masjid itu saya sampaikan tentang aliran-aliran sesat di dalam Islam. Itu ada 72 dan kitab-kitabnya itu susah didapatkan. Itu menunjukkan enggak barokahnya ilmunya. Beda dengan kitab-kitab ulama yang memang Allah inginkan mereka menjadi penjaga-penjaga agama. Maka kitabnya itu mudah didapatkan dan banyak majelis yang membahas. Imam Syafi'i, Imam Nawawi itu kitabnya banyak, mudah ditemukan. Tapi yang aneh-aneh itu susah didapatkan, susah ditemukan, dan sejarahnya tenggelam oleh waktu. Jadi kayak cerita nggak berguna gitu, kayak cerita mimpi buruk. Misal kayak Abdurrahman ibnu Muljam, tidak ada yang mengenangnya dengan baik gitu. Terus nanti Abu Lu'lu' al-Majus yang berhasil membunuh Umar bin Khattab itu yang mengenang orang-orang Syiah. Jadi beda dengan ulama-ulama yang lurus, itu dikenang oleh kaum muslimin seluruhnya dan ilmunya bertebaran setiap saat, setiap zaman, setiap masa. Makanya Bulughul Maram ini jangan mau belajar di Muhammadiyah gitu pakai, belajar di NU gitu pakai. Jadi sebenarnya kalau mau nyari titik temu Muhammadiyah sama NU jadi gampang. Asal pakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Bulughul Maram, kemudian kitab Arba'in An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, itu sebenarnya mereka sepakat sebenarnya. Nah, cuman kadang ketika didapati di situ hukum sesuatu nggak sesuai dengan yang dia pahami, nah dia nyari kitab lain. Nah, kitab lain ini yang mungkin tidak dibaca oleh kelompok yang lain. Penyayang fitina azan ya Allah wa'yakum. Harusnya ketika sepakat di satu kitab ya sudah berhenti di situ dulu aja gitu. Itu lebih aman sebenarnya. Nah, kembali ke sini kita bahas tentang akhlak-akhlak yang baik, ya, yaitu sudah lewat. Kemudian sekarang akhlak-akhlak yang buruk. Wa an Mahmud ibni Labid radhiyallahu anhu qala, dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, sabda Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takuti terjadi sama kalian itu syirik kecil. Dan syirik kecil itu riya. Jadi syirik itu ada yang besar, ada yang kecil. Kalau besar itu bisa membatalkan syahadat. Nah, apa itu syirik besar? Yaitu sebuah perbuatan memindahkan peribadatan kepada Allah dengan pindahkan kepada yang lain. Misal contoh, rukuk sujud itu kan kepada Allah. Kok dengan sujud kepada batu, sujud kepada pohon, sujud kepada kuburan, nah itu syirik besar. Contoh lagi, Nabi mengatakan ad-du'a'u wal ibadah, donga ku ibadah. Nah, nek namine donga nyuwune berarti kepada Allah. Nah, kok iki nek wong njaluk ning kuburan, nek wong njaluk ning wit-witan, nek wong njaluk ning Nyi Roro Kidul lan sak piturute. Nah, maka yang seperti itu syirik besar. Banyak mulai punya rasa takut, misal rasa takut itu harusnya kepada Allah, khauf. Nah, kok iki arep mangkat ya wedine karo selain Allah, harus bikin sajen. Ngomongin era disajeni mengko laute umuk, gunungnya meledos kan. Padahal harusnya siapa yang bikin laut? Nah,
Siapa yang bikin gunung? Allah. Harusnya kita takut kepada yang bikin, bukan kepada makhluknya. Nah, kalaupun itu ada loh. Makanya di dalam Quran dikatakan illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum. Sebenarnya yang buat sebut-sebut itu nyiroro itulah, inilah, dan yang ini dan yang itulah. Itu jadi nggak ada. Itu cuma buat bikin-bikin gitu. Buat bikin-bikin. Makanya Allah mengatakan di dalam salah satu firman-Nya bahwasanya wasjudu lillahilladzi khalaqahunna gitu. Bahwasanya Allah itu menciptakan matahari dan bulan dan bintang juga. Maka sujudlah kepada Rabb yang menciptakannya. Wala tasjudu lisamsi wala lil qamar. Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna. Jangan bersujud pada matahari dan bulan, tapi sujudlah pada yang membuat. Nah, itu loh. Nanti Allah itu sudah menekankan jangan pernah sujud pada yang membuat. Nah, ini pun menyebut sebagai syirik besar. Jadi sesuatu yang harusnya kepada Allah dipersembahkan kepada selain Allah itu bisa syirik besar. Contoh korban kan kepada Allah. Nah, ya malah kayak sajen tinggal selain Allah. Makanya nanti semua bentuk sajen walaupun itu zatnya halal, jeruk, apel, duit. Nah, tapi kalau itu persembahan kepada Tuhan atau sesembahan selain Allah, hukumnya haram. Ramene jenengan nek pas imlekan niku melu ngantri ning arep lenteng rebutan niku enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Walaupun niku duit haram, nggih. Nah, maka kalau konteksnya adalah bukan itu di bawahnya, maka itu masuknya sebagai syirik kecil, yaitu sebuah pengalihan ibadahnya kepada Allah sholatnya, tapi niatnya ini digeser kepada selain Allah. Jadi ya sholat kepada Allah bareng tiba enek lurah yang sebelah atau wali kota sebelah, wah biasanya mocone kulhu terus jadi moco liane sing luwih dawa gitu. Atau nek kulhu diulang 10 kali. Nah, ketika modelnya kayak gitu, mempercantik ibadah karena orang lain. Ibadahnya tetap pada Allah, tapi dipercantik karena orang lain. Nah, itu masuk dalam kategori syirik kecil, riya. Sematan ugi ketika sodakohnya kepada fakir miskin, sodakohnya kepada orang tidak mampu, dimasukkan di kotak di masjid, kan jelas itu kepada Allah gitu. Nah, tapi ya, pas meh lebokke ngenteni enek sing delok, itu jadi syirik kecil. Dan termasuk misal haji umroh, pun bener haji umroh ya, untuk Allah, yakin untuk Allah. Apa yang Allahumma labbaik gitu. Nah, tapi gak marem matine nek gak diposting ya. Diposting ben piye ben dilem. Nah, beda kalau nawaitunya ben dicontoh tanggaku, nah, gak apa-apa. Tapi nek ben dilem, nah, udah niku pokoknya tipis banget. Saking tipisnya nggih, sampai Nabi mengatakan sing paling tak wedeni dari kalian semua tuh kalau kejadian itu. Soalnya tidak ada yang kerasa ya. Sampai nanti dikatakan di dalam hadis yang lain tuh kayak semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Ndak ketok blas ya. Wong semut ireng lampahan mriki men mboten ketok. Nah, mulih niku ning dhuwure watu ireng tambah ra ketok. Makanya yang tahu itu orangnya. Sehingga nanti dalam bab riya ini yang paling bahaya itu saya pernah sampaikan di sini. Yang dia itu orang lihat itu sebagai ahli surga, tapi ternyata dia tidak jadi masuk surga. Yang pertama, orang yang berjihad, mati-matian dia berjihad sampai akhirnya mati di medan perang. Ditanya, kamu dulu hidup gimana? Saya berjihad, membela agama engkau. Dijawablah orang kadab dan dusta. Kamu berjihad agar disebut sebagai seorang pemberani, maka didorong dia ke neraka. Kemudian yang kedua, didatangkan yang kedua, satu orang tapi profesinya dua. Wah, dan jihad tadi itu nggak semua orang bisa loh, nggak semua orang mampu, nggak semua orang bisa, nggak semua orang dapat punya kesempatan, gitu. Artinya kalau kayak di sini jenengan coba mau jihad nopo, gitu. Yang genahnya Palestina niko, gitu kan, nggak bisa. Nanti ada di sini jihad dalam artian perang nggak bisa. Nah yang kedua, ini bukan sembarang orang, seorang dai sekaligus korek, ustadz, nih wacanan Quran itu api, oh, komplit toh. Nah, apa yang dikatakan oleh Allah ditanya, kamu dulu itu gimana? Oh saya dapat ilmu, saya sampaikan. Bohong, kamu menyampaikan biar dikatakan ayukola aliman, akan disebut orang alim. Terus kamu gimana baca Quran? Oh saya juga baca Quran ajaran orang. Bohong, kamu melawan itu agar disebut korek sebagai ahli baca Quran gitu kan. Akhirnya didorong ke neraka. Ini juga gampang jadi
jadi ustadz, jadi pengajar agama itu tidak gampang, terus belajar, nyampaikan gitu kan. Tidak boleh pamer, tidak boleh riak, tidak boleh remeh ke orang lain gitu. Nah kemudian jadi qori juga nggak gampang, harus baca Quran, belajar baca, belajar mentahsin, belajar tahfidz, terus ditahfidz terus dadak dieling-eling meneh. Ngapal gitu gampang, sing angel itu ngeling-elingin niku. Makanya sebagian orang itu hafid Quran itu cepat kesat gitu. Tapi nanti nek sudah ketemu dengan lawan jenis, nah, rontok sudah hafalannya gitu kan. Ya, buat tak tanya dulu. Terus ya, udah hafal berapa juz? 20? Dari pesantren terakhir 15? 10, bener. Masih ingat semua 10? Nah, lingkungan benar-benar mempengaruhi, Pak. Betul, benar-benar pengaruh. Benar-benar pengaruh lingkungan itu. Teman dia yang keluar hafid Quran itu. Nah, itu ya, lingkungan benar-benar pengaruh. Makanya Bapak Ibu dan Allah, yang ketiga, orang yang ketiga itu wong dermawan. Wong dermawan itu berarti yang duit gitu. Orang sembarang orang bisa gitu. Tanya, hidupmu dulu kenapa? Gimana? Wah, saya dermakan semua harta saya. Orang minta saya kasih, proposal tak kasih. Tidak ada yang tak lewati. Kata Allah, bohong. Kamu melakukan itu biar disebut jawad, biar disebut wong lomo, jawad. Nah, kita dorong dia ke neraka. Makanya Bapak Ibu dan Allah, walaupun sirike kecil, ternyata imbasnya ya tetap nyemplung neraka. Itu loh. Makanya jangan sampai panjenengan ibadah, beramal sholih, berbuat baik, nulungi tanggane, kok niate mau pengen dilem wong gitu. Ya aku ngene iki mergo meh nyalon. Kok untungnya ten Solo mboten ana calonan lurah nggih, lumayan ten lak rame ra karo-karuan. Banyak cerita saya dengar tuh, wis nyepake pasir, aspal macam-macam, itu ra dadi ditarik gitu kan. Masyarakat itu pinter, sadurunge bukaan, sadurunge coblosan terus dipasang saya. Bareng ra dadi juga ditagih dadi utang. Nah, ngulane bingung lenake piye. Muni-muni kalian nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Katanya mau mendukung saya, giliran bukaan suara saya cuma dapat 5 gitu. Wes nek ngoten niku genah ki wong riak gitu. Makanya pencitraan itu bukan hal yang baik dalam Islam. Artinya kalau jenengan mau berbuat baik, monggo berbuat baik. Dan nggak selalu jenengan harus disebut nama jenengan. Jolani sebut jenengku, enggak. Tadi saya ditanya sama orang di WA, dan saya bagikan nomor WA saya. Yang mau bertanya silakan nanti saya jawab. Ada ibu-ibu yang bertanya, ibu-ibu itu pengajiannya dino Kemis, tapi saya ngisi banyak gitu gantian. Jenenge ibu-ibu ya, tak kira bapak kadang ya gitu. Habis tanya permasalahan A dijawab, nggak puas, besok tekok Ustaz Leo. Jawabannya beda, tak bingung. Tekok saya. Jadi ceritanya tanya tentang niku napa? Hukum nampa sumbangan nek duwe gawe. Hukum nampa sumbangan nek duwe gawe. Sama hukum nyumbang nek diundang. Sama hukum ngekei jeneng ning amplop pas nyumbang. Pokoknya babakan sumbangan ya, mbok-mbok ya. Bapak orang gagas. Penting mangkat teko nek subuh rampung mulih. Nah, niku ditanyakan ke saya gitu, tentang tadi yang menarik itu tentang boleh nggak nyumbang? Ya boleh, namanya nyumbang boleh, ya boleh. Jadi nggak dilarang, silakan. Nah, karena itu bagian dari hadiah. Nah, sehingga harapannya tahabu, berikan hadiah, timbul cinta, seneng, mungkin ya bisa bantu meringankan, gitu. Barangkali lagi juga angkut itu tangan gitu, nggak apa-apa nyumbang. Terus yang kedua pertanyaannya, nek saya datang nyumbang boleh nggak? Boleh, gitu kan tadi udah boleh. Nerima sumbangan boleh, nyumbang boleh. Nah terus yang ketiga, sumbangan itu dicatat sebagai utang, bener nggak? Salah. Judulnya sumbangan, maksud dicatat utang. Makanya nek jenengan gadah gawe, niku saya sebutkan ya dalil satu-satu, tapi intinya nek kita gadah gawe, nek wong nyumbang ya jenenge sumbangan, jangan dicatat sebagai utangan.
benten nggih. Nah, kecuali kotak jenengan sing gede niku jenengan tulis kotak utangan. Nah, itu lain cerita. Nah, terus yang keempat napa wae? Dikai jeneng entuk ora? Boleh untuk administrasi. Tapi ya kalau memang tidak dikasih juga tidak apa-apa. Kalau memang tidak dikasih nggak apa-apa. Ya, jadi kalau mau dikasih nama nggak apa-apa sebagai tanda kalau jenengan yang diundang udah datang, atau kalau enggak dikasih ya nggak apa-apa gitu. Dan dulu bapak saya itu nikahi kakak saya tuh Pak. Jadi banyak orang miskin itu mau datang, tapi pakai mergo wis biasa wong nek teko kudu nyumbang. Akhirnya golek amplop. Niku enten amplop dilebokke kosong, enten amplop dilebokke sini 1.000. Dan bapak saya yo kalah yo tadine yo pengen gak numpang sumbangan, tapi jenenge swara. Wah, wis semoga ra nampa sumbangan. Padahal ya jane ndak, pikiran bapak saya itu ben ra bebani gitu, biar ndak ada orang-orang yang terbebani. Macam gitu. Jadi dalam hidup seorang muslim harus berusaha untuk ikhlas lillahi taala apapun. Jenengan sebagai garwa kerja tinggi ten dalem lillahi taala. Bismillah. Jenengan sebagai istri ngurus rumah tangga lillahi taala agar semua proses kehidupan itu nanti bernilai. Makanya saya sering katakan Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu diciptakan untuk ibadah. Nah, ibadah yang jenengan pahami adalah sholat. Jenengan sholat itu berapa menit sih? 10 menit misalnya, ping 5 sak jam. Sak jam. Jenengan berarti kan tidak amanah 23 jam. Jane lho ya. Tapi ulama mendefinisikan ibadah mboten-mboten. Kata Ibnu Taimiyah, ibadah niku ismun jami'un ma yuhibbullah wa yarduhu min aqwalin wa af'alin. Yaitu sebuah istilah ibadah itu untuk semua ucapan dan perbuatan jenengan yang diridhoi dan disenangi oleh Allah. Diridhoi dan dicintai oleh Allah. Tegasnya ketika seorang suami keluar rumah kerja itu ya diridhoi disenangi Allah, itu terhitung ibadah. Dengan catatan nawaitunya ya ibadah gitu loh. Aku kerja orang golek bojo kuat, golek rondo sebelah ya. Jenenge golek masalah gitu loh. Aku kerja kene entuk ding aku main, aku jenenge ya golek masalah melih. Ngoten nggih. Anak juga gitu, dia sekolah gitu kan, jalan ajari niat ibadah, dia setiap jalan sepanjang jalan dia jalan ternilai ibadah. Kemudian ning dalan ngapunten, naudzubillah keserempet motor meninggal, insyaallah mati syahid. Nggih. Dengan kita tonton dalam senajan bentuk goreng tempe, goreng tahu, nyepake sego sak lawuhe gitu kan, piring segala macam resik, alhamdulillah omah resik gitu kan. Maka insyaallah itu ternilai ibadah. Makanya kita jangan sampai menjadi orang yang terlalu sempit memandang ibadah. Dengan kerja, dengan pokoknya apapun, semua kebaikan yang jenengan lakukan ketika itu tidak nabrak syariat, berarti kan itu tanda dicintai dan diridhoi, maka itu akan bernilai ibadah. Dengan nolong tonggo, kerja bakti, senyum sama orang, sampai Nabi itu sampai mengatakan, nek nanti kamu tidak bisa apa-apa, paling orang tabasum kali akhika sodako, senyummu itu loh sodako. Nek misalnya kayak duit raiso, nulungi raiso, senyum tok aja lah sodako. Salam sodako. Bahkan sampai di rumah itu fibit ya hatikum sodako. Dalam urusan hubungan suami istri kalian itu ada nilai sodako. Nanti dalam kalimat-kalimat baik kalian juga ada nilai sodako. Sampai semua itu ternilai sodako. Tapi ya tadi nawaitunya memang kita mau nyari ganjaran gitu. Tapi nek nawaitunya serap bener tadi kerja nggo judi gitu. Kemudian ada juga sing kerja ning Indomaret pengen ning bobol kasire enten yo. Alhamdulillah. Kerja ning bank bobol kasih gitu enten. Makanya dari dangu niku enten teller ten bank pundi nggih kesupen lho. Jadi dia bisa membobol kredit fiktif 13,5 miliar. Dinggo wong liya, dhek mung dikek 700 juta. Wes ning donya rugi dihapusi. Istilahnya dhek ngapusi kantore tapi dia dihapusi karo wong liya gitu loh. Nah, terus ya enggak ada faedahnya juga gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap proses hidup kalau kemudian niatnya adalah ibadah akan ternilai ibadah, dan disitulah kita amanah dengan welingnya Allah tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kowe kabeh urip kita ciptakan nggo ibadah. Nah, maka biar bernilai ibadah ya kita memilih jalan-jalan yang sesuai dengan koridor. Itulah yang disebut dengan takwa gitu.
Kita lanjutkan 1531. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, ayatul munafiki salasun. Tanda seorang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba, kalau ngomong itu selalu dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji itu selalu ingkar. Wa idza tumina khona, kalau dikasih amanah selalu khianat. Maka itulah orang munafik. Dan nanti puncaknya munafik ini dicirikan harian ini. Puncaknya munafik yang jenengan gak akan bisa lihat kecuali dia dengan Tuhannya adalah ketika dia mengatakan beriman, maka mereka mengatakan innaman nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami itu bukan orang beriman. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kalau dikatakan kepada dia berimanlah seperti kaum muslimin pada umumnya, dia mengatakan ngapain saya beriman ke orang-orang bodoh-bodoh itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, kalau ketemu orang beriman dia mengatakan saudaraku beriman semuanya. Wa idza khalau ila sayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un, kalau ketemu bolo-bolone ya wong kafir, ya wong munafik, ya wong racetha-racetha, dia mengatakan, "Loh, kok kowe kan bar kono bar pengajian ngomong bahasa basi." Innama nahnu mustahzi'un, kami itu tadi itu segaul sama orang-orang Islam itu cuma buat mengolok-olok aja, buat gojekan aja, buat basa-basi aja. Allah yastahzi'u bihim wa yamudum fi tughyanihim ya'mahun, bahwasanya Allah akan memanjangkan urusannya dan Allah yang akan menghinakan dia. Dan ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Dan mereka ini adalah orang-orang yang menjual hidayah. Terus dadi wong Islam yo sampai oh ya dadak dadi wong munafik gitu kan. Dan jual beli dia enggak akan pernah untung rugi. Makanya nek sing niku jenengan enggak bisa tahu karena dalam hati. Tapi sing niki cirine. Pramila ngapunten, saya jelaskan niki teng Masjid Taqwa. Sumber saya bilang nek jenengan nganti punya sifat ini mang dandosi, kuwatire ra krasa jenengan munafik sing gedhe. Artinya ngeten jenengan ngomong kok ngapusi, enten lho piye ngoten niku. Enten. Jadi bapak kula gak ada sederek. Nah, sederek jan cedhak ya. Niku anggar ngomong niku wah sambung mbuh. Moro golek utangan. Iki jeneng golek utangan ra didit to. Tapi dhek ngomong, anu kan dene kaya bapak kula. Ini lagi sibuk apa? Lagi kae Mas, lagi garap proyek. Proyek apa? Aspal dalan kae lho Sragen tekan Ngawi 150 km gitu. Coba teko golek utangan tapi cerita proyek miliaran. Kan enggak jumbo gitu. Dan faktanya memang begitu gitu. Faktanya dari dulu tuh dia seneng nek cerita itu gedabrus tuh gede-gede gitu. Jadi enggak mau cerita cilik-cilik serindel cilik-cilik itu enggak mau. Pengennya sing telepon kebo gede-gede itu. Mambu. Makanya bapak saya nek teko gitu tapi rapatek dilebokke ati gitu. Cara nembung iki wis ra dikeki utang wis. Cara enek dikeki utang mboten utang ya ora bali. Niku, makanya ngapunten nggih kalau jenengan ada yang seperti itu mentobat. Jangan ditutupi karena nanti akan melangkah pada berikutnya suka berjanji dan suka dusta. Nah, mulai nih bapak nek janji ning bojone, engko nek tanggal 6 tak tukokke. Lah nek tenan duwe ya monggo, lah nek ora ya wis gitu. Rasa. Nah, mulai janjine mulu-mulu nanti tak petikkan bintang-bintang. Bel bintang apa? Buyar bintang 7 ya. Kemudian wa idza tumina khona, kalau dikasih panah khianat. Nah, lagi dari RT wis ruwet, karepe gen munggah dadi RW tambah ruwet. Untungnya nek ten iki sing pilihan-pilihan mentok ten RW niku nggih. Lurah pun boten, lurah camat boten. Alhamdulillah. Ayem lho, kampung-kampung niku sing do kira-kira lurah sosok paten-patenan kok. Ngeri. Ngeri, kula sampe ngeri. Makane nek umpama lurah niku boten pilihan dipilih karo camate apa bupati ini jane ora apa-apa jane. Karena nopo nggih? Sumbu pendek, banyak orang tuh sumbu pendek. Mau mulai tempat-tempat sing biasa ewer-ewer gaman niku luar biasa, mengerikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sifat-sifat ini akan mengantar kepada nifak yang akbar, kemunafikan yang besar, ya. Kalau itu ada pada diri kita, banyak-banyak diperbaiki. Yang biasa tukang ngapusi, sok ngapusi, ya.
ampun ditutuke, ditobati. Pun sakniki nek memang omongane niku bener nggih lagi diomongke, nek ora bener wis ora diomongke. Makanya Kanjeng Nabi niku ngendikan nggih apa namanya? Itu kalimatnya. Tidak beriman kalian pada Allah dan hari akhir sampai kalian itu berkata baik atau diam. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Jadi ngomong yang baik atau diam. Jadi kalau dalam Islam itu kalau bisa ngomong yang baik silakan. Kalau tidak bisa pun mendel mawon. Kemudian hadis berikutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, sibabul muslim fusuq wa qitalu kufrun. Mencaci maki orang beriman itu kefasikan. Fasik itu dosa besar. Ngelok-loke, menghina, mencela, mencaci, merendahkan, itu dosa besar. Wa qitalu kufrun, dan membunuhnya itu dosa kekufuran. Tapi kufrun duna kufrin, tidak mengeluarkan dia dari Islam. Ini dosa kekufuran. Jadi ada tadi dosa syirik kecil, ada dosa kufur kecil. Nah, kufur kecil itu dosa besar juga. Nah, segede apa Mas? Pokoknya gede banget pokoknya. Makanya ya dalam Islam niku sebenarnya orang yang membunuh niku balasannya ya membunuh. Nyawa balas nyawa gitu kan. Kemudian apa namanya? Itu kita kenal dengan kisos, dan Allah menyebut dengan inna fil qisosi hayatun. Di dalam kisos itu ada kehidupan. Tapi yang terjadi kan di kita kan tuntutannya 20 tahun. Nanti vonisnya paling 15 atau 12 tahun. Nanti menjalani 2/3 masa tahanan, nanti dibebaskan. Akhirnya apa? Anak korban yang dibunuh balas dendam. Terus akhirnya yang tadi pembunuh terjadi korban, nanti anaknya balas dendam meneh. Nggak selesai. Dalam Islam itu sebenarnya mudah. Inna fil qisosi hayatun. Kalau emang terbukti secara sah, meyakinkan, dan ingkrah berkekuatan hukum tetap, kalau emang dia pelakunya dan dibanding-bandingkan ke atas, misalnya naik ke atas lagi, pengadilan ke atas, ya tetap kalah terus sampai mentok ingkrah itu berarti kekuatan hukum tetap, sudah tidak bisa dirubah lagi. Terus presiden juga kasih nopo amnesti, nopo abolisi, ya sudah harus dihukum mati. Nah, soal nanti teknisnya dalam Islam itu dipenggal, kemudian misalnya di Indonesia misalnya ditembak, itu tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah sebenarnya, penting mati itu. Bukan apa-apa, karena kalau tidak seperti itu, akhirnya keluarga korban itu tidak tercapai rasa keadilan. Akhirnya pecoran pengen balas. Berapa banyak yang sudah melakukan pembalasan di jalan. Bahkan ada yang membalasnya niku ten pengadilan niku, nanti pas di sidang itu salah satu keluarga niku ning burine terdakwa ini pas di sidang mencolot, coblos sih pas mencolot niku nggih enten. Ya polisi ini standarnya rada adoh, jadi bareng ngoyak maju terus bacot sisan. Dan niku hari ini penjara-penjara niku penuh. Dan petisi niku dibangun gede banget. Nah, ini aja nganyari monggo. Nganyari kasure lho. Debian tenan. Luwih gede timbang Solo niki. Pirang hektar kae mbuh. Makane nggih niku dereng lik makani lho. Sedina ping 3, misal seporsi 10.000 ping 3 30.000 lho. 30.000 ping 30 100 sak yuta wis. Duduk manis makan. Makane kula niku jane paling seneng nek isi pengajian ning penjara. Karwane wong sing genah kudu dituturi ngoten lho. Nah, jenengan kan insyaallah lah, insyaallah enggak harus separah mereka kan. Penjara itu paling seneng jane, tapi saya enggak punya jadwal khusus. Jadi nek enten rencang niku ken ngisi ngoten terus dhek berhalangan, nah WA kula, Mas enten ono. Nggih, siap. Dan ya saya akan biasa nih ada jadwal di tempat lain itu kalau cancel, karena saya merasa dia lebih penting gitu, dia lebih urgent gitu. Dia lebih harus dikasih pencerahan ya, jenengan ya penting maksud saya dalam kondisi tingkat kebutuhan. Cara wong luwe niku jenengan ya luwe ning kono kaliren meh mati ngono. Wah, kula seneng nek pengajian nang penjara niku tenan Pak, terang banget. Nih ibu dalane sing ketemu dalan sing rutin nih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Debian niku kula ngisi penjara Karanganyar niku. Niku penjarane niku buat para tersangka yang mau sidang. Jadi masih dalam proses penyidikan. Nah,
niku penjorone kerangkeng nonton. Terus enten pintu lapis 2. Nah, kula mlebet mriku kan kula kenal kali Wakapolsek. Nah, kula nembung. Nek Wakapolsek daerah liya. Nah, niki ten Polres. Ya nanti saya tembuskan tangan. Oke. Boleh. Nah, begitu kula ten Polres niku penjorone niku cilik ngoten niku. Isine 30-an lah, tidak nyampe 50. Nah, bisa sekali-kali nih kula niku ten penjara niku. Nah, begitu saya sampai situ, ya kula sanjang kali Joko. Oh, saya disuruh ngisi. Siapa yang nyuruh, Bang? Malah ora ngerti deh aku antep. Tidak jelas ke. Si ini gini. Oh ya. Terus akhirnya napa jalan? Mikir kula lho, mlebu iki dikacani. Ora mau dibukake kerangke-kerangke kula mlebu terus ditutup e. Aduh, iki aku. Wis tobiat. Ning delalah enten nek cara serigala niku enten alfane. Dadi nek enten sing alfane niki, sing dominan niku saged dijak ngomong niku aman ya. Nah niku saged dijak ngomong. Nek meniku gelare mboten alfa, Pak RT ya. Pak RT ini niku. Begitu udah Pak RT ini niku jak ngobrol nonton bisa. Nah, mulailah pengajian gitu kan. Mulai pengajian. Nah, singkat cerita, ada yang nggak seneng. Terus pas saya mau ke sana itu pokoknya harus lapor dulu berapa hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya pokoknya. Padahal pulang niku mengajukan diri, yuran jalur amplop, disuguh yuran gitu kan. Terus demi kebaikan mereka gitu kan. Nah, ada yang nggak seneng. Dan saya sampai bingung nggak seneng ini ngopo gitu. Walaupun ada yang ngomong katanya non muslim, dia nggak seneng. Kan saya mikirnya kan ini orang Islam sing itu tak ceramai kan. Ngomong Islamnya baik kan ya semua baik gitu kan. Nah, singkat cerita Pak, akhirnya saya nggak jadi ngisi di situ. Setelah ngisi 3 atau 4 kali saya lupa. Nah, saya nggak jadi ngisi lah, sudah nggak ngisi di situ. Terus saya dengar kabar itu, katanya di dalam itu ada minuman keras, ada narkoba gitu. Makanya sebenarnya filosofi hidup ini kan kados niki botol. Kemarin itu sudah kita bahas toh, wadah yang paling jelek itu kan perut. Mamala ibnu Adam ya ansaron min batnihi. Tidak ada wadah yang lebih jelek, yang paling jelek yang diisi ibnu Adam kecuali perutnya. Nah, maka sebenarnya hati jenengan itu ibarat botol niki lho. Niki nek wis kebak banyu putih apik, niku banyu reget susah masuk. Sebaliknya ketika niki dikosongi, nah banyu reget masuk. Makanya saya waktu itu mikir saya mau mengisikan yang baik. Harapannya yang buruk niku medal itu loh, raketan sidik, raketan apa lah gitu. Ternyata ya singkat cerita saya terusir sistematis. Akhirnya saya mlebu nggih ngoten niku. Barang-barang ra cetha ngoten niku. Iman jane, iman. Padahal kalau saya nyekolahke anak saya pesantren itu cah siji begini semene gitu kan. Urung nyangoni gitu kan. Wiwe hasilnya juga harapannya jadi bocah soleh, tapi kan faktanya ya belum tentu kan, kembali kepada bagaimana setelahnya gitu. Nah ini jadi wis pesantren gratis ya nih, wis dipangani ya gitu, dikai makan full, fasilitas komplit. Bahkan kayak di Solo ini ada fasilitas workshop buat latihan ngelas, potong rambut, terus macam-macam banyak komplit. Nah, sing kurang inten itu jadi konten keagamaannya. Makanya banyak nabi itu keluar baru mau nyolong pitik, sesuk nyolong motor, nyolong motor ganti nyolong mobil, mereka malah diklat diklat intensif untuk meningkatkan kemampuan malingnya gitu. Kalau mereka ngangge sepatu ini masjid metu sepatunya ra enek ini kan. Lho, sepatu hilang ini. Terus enten sipire, saya amankan kan. Nah, ngomong kok diamanke? Soalnya ten mriki maling kabeh. Coba kula krungu maksir wah iki nek aku sing ngomong ora nek nganti dituthuk piye ya. Sing ngomong sipire biarlah. Ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Sekali lagi niki tentang kemunafikan niki nggih cobi jenengan dan dosi nek umpama jenengan nglampahi niku yang biasa omongane ora bener nggih ditinggalkan, yang biasa kerep janjeni tapi mbelenjani nggih dikurangi nek perlu nggih ditinggalkan. Mobil khusus yang diberi amanah nggih apakah RT, RW atau apapun nggih dijalankan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai nanti nggih menyebabkan kita tanpa sadar menjadi orang munafik yang besar. Kemudian setelahnya kita diminta untuk menjaga omongan, jangan sampai menyakiti kaum muslimin yang lain, jangan menghina, jangan merendahkan.
Dan dikaitkan pada kalimat berikutnya wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Berarti jalarane wong paten-patenan kuwi oke-oke sangka lambe. Nah, ini lho. Sibabul muslim fusuk, menghina orang kafir, orang muslim itu kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekufuran. Berarti nek diurutke karena suka menghina atau biasa merendahkan, akhirnya berpotensi pembunuhan. Banyak nih nanti ngeliatin TV. Ngapain kamu bunuh dia? Dia juga merendahkan saya. Ngapain kamu bunuh dia? Dia meremehkan saya. Ngapain kamu bunuh dia? Dia ngata-ngatain saya. Dan seterusnya dan seterusnya. Banyak nih ngeliatin TV itu kasus kriminal itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak semua orang ngaji, ya, karena tidak semua orang ngaji, ya, maka jenengan harus menjaga omongan, jangan sampai nyakiti orang lain. Karena namanya orang nggak ngaji. Nah, orang ngaji itu terus pas lagi dilokke umum anyel istighfar sing astagfirullah. Ngoten nek wong ngaji, nek ora ngaji mlayu mulih golek arit apa linggis gitu kan. Makanya nggih kula suwun panjenengan nggih kula ugi ya nek ngendikan dijagi ampun waton muni nggih, waton ngelokke, waton kritik orang tanpa dasar sehingga nanti akhirnya orangnya kemudian tersinggung, kemudian muncul hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Kemudian berikutnya 1534 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, iyyakum wad-don, jauhilah prasangka, fa innad donna akdzabul hadis, karena yang namanya prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Nah, prasangka itu ada dua, prasangka kepada Allah dan prasangka kepada manusia. Dua-duanya jelek. Memprasangkai Allah yang jelek itu jelek, memprasangkai jelek manusia itu jelek. Misal contohnya, kowe ngerti ra kamu wong kae lho, mau mlakukan wong kae. Padahal kae yo kudu bojone. Padahal bisa jadi si perempuan itu mungkin baru keserempet motor enggak bisa jalan. Kan darurat. Terus ditanya rumahnya mana, Mbak? Rumahnya sana diterke ya. Terus jenengan mirsani, ngomongnya Ustaz CPA tapi kok bojone karo wong lanang. Padahal nek kon medhuk mlaku ra iso dengklang gitu. Makanya enggak selalu nggih jenengan melihat sesuatu itu harus dicandai sebagaimana jenengan lihat. Bahkan itu harus ditanya. Ada seorang anak, ya, ada seorang bapak-bapak tanya sama saya, Mas, saya punya tetangga, tetangga saya itu ratau sholat. Menunggu aku sondok lagi dek orang. Iya, jenengan ki ngomong ratau sholat ki tenan delok tenan. Yo, anu sih, nek Jumatan kayak aku ratau ngerti lah. Mungkin Jumatan masjid liyo. Nah, bu nek kui, nah, jadi rayakin dong. Terus sholatnya dia udah tahu kita loh Mas. Ya, mungkin ten lapangan dia kan. Nah nek niku yo engko kan. Terus sholat wajib dia udah tahu ning masjid, sholat di rumah mungkin gitu kan. Ngono yo. Nah terus piye? Ya nek ngoten niku jenengan ndak boleh mengatakan dia ndak pernah sholat gitu. Oh gitu. Berarti piye? Aku ndongake entuk angsal. Niku masih orang Islam. Nah, aku nek asline memang ra sholat piye? Nah itu di luar wilayah kita. Kita nggak tahu, ndak boleh kita suudzon dulu. Nah, tetap kita doakan. Nah terus belum lama tentu lama dulu kan ibu-ibu sepon tanya, Ustaz saya mau nanya, pripun Bu, saya punya bapak tak sholat, bapaknya dengan iya, kandung iya, jenengan nyaksikan dewi iya, 5 waktu enggak sholat belas, enggak belas, Jumatan enggak belas, Idul Fitri enggak belas, bener nih, bener belas titik situ orang tahu gitu, enggak pernah saya lihat sholat. Dan jenengan tinggal sama beliau, iya saya tinggal sama beliau. Gimana? Boleh nggak saya doakan dia? Nggak boleh. Jadi orang Islam yang benar-benar meninggalkan sholat belas atau sholat ceki urip itu sudah tidak bisa didoakan. Belas dengan catatan dengan menyaksikan. Tapi nek jenengan boten tinggal ke rumah, beda rumah, terus jauh juga, gitu kan? Maka tidak boleh kemudian berprasangka. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jenengan nek ajeng nyolatke wong meninggal niku sedo niku enggak usah nanya iki wong salat ora, nek salat atau tidak salat enggak usah. Ketika sudah dikatakan iki orang Islam gitu, ulama enten lelayune enten sanalillahi wa inna ilaihi datang salat dan niku yang jarang saya lihat dari kaum muslimin lho. Nek layat iku lho mesti mung linggo tok ngobrol jagongan. Kudune niku lebet gitu nyolatke. Dan dengan umpami kesripahan niku mancepake papan panggenan nggih nyolatke. Maneman niku saat terakhir
dia punya kesempatan untuk dinaikkan derajatnya di hadapan Allah, malah orang dilakoni, malah sing dilakoni brobosan. Apa brobosan? Nah, napa brobosan niku? Nah ini kan ya oke lah ya nek anu mari nangis. Maksud saya itu faedah buat mayit enggak ada. Apa nek terus brobosi nganti ping 7 iso munggah 7 tingkat nggih mboten, enggak ada. Sing leres niku nggih Kyai Sedo misalnya garwan jenengan, bapak jenengan, ibu jenengan niku dimandikan yang baik, dikafani yang baik, kasih minyak wangi yang baik, carikan tempat meja atau apalah gitu kan, taruh di situ. Nanti nek ada Kyai dugi takziah langsung disuwun mboten sah isin nek jenengan sebagai yang nembe keseripahan pekewo ngeken Kyai sanes sumangga. Kaya nek wong mantu lho, monggo mang mlebet daharane telebet kan wonten to kira-kira to. Ya disumanggake mangan iki disumanggake ken salat ngono lho. Ora terus linggo jagongan rasan-rasan lho. Iki metune mung permen to. Permene ora enek sing apa ngono to. Permene permen cecak ya. Iki ndok cecak apa telek cecak. Malah ngrasani lubuan. Ngoten nggih. Lajeng sunnah yang ditinggalkan kaum muslimin juga, Nabi mengatakan ketika keluarga Ja'far bin Abi Thalib meninggal dalam perang Mu'tah. Nah, dia meninggal, kata Nabi, isna'u li ahli Ja'far ta'aman. Gawekno panganan kanggo keluargane Ja'far. Tegese ngeten, nek keluarga ada keluarga mriki yang kesipahan. Iku sing mboten kesipahan iki ndang, yuk dimasaki. Ngoten. Ampun malah go piring, go pinco, golek berkat, ampun, nggih. Jadi dimasake, ora ndedit ngemasake, digoleki tanggane sing bakul sego, nyoyu. Yen kula nek sen niku, pingin kula niku sedo sebelah omahe bakul sego, kula kaya 300 nggo masake, kayak ngene niku. Ya ampun langsung rantek sesuk mampu ya maksudnya saiki pos 1 sik sesuk 1 sik lumayan 3 dina ora masak. Nah nggih niku sunah Nabi ngoten niku. Nabi jenengan ngajarine ngoten niku mboten moro nggawa piring malah nyadong dunekke teng bakul apa kae bakul tahu kupat. Mboten bener Nabi itu ngajari ngoten niku. Ndak boleh nyadong di tempat wong keseripahan, ndak boleh. Kula men umpami kan ndongake kon napa ngoten, kula niku nek ora gerok banget demok banyune aku wae aku mau. Bukan apa-apa, bukan gimana saya menjaga khawatirnya nanti jadi beban buat keluarganya. Ya biar lah nggih niku wau nembe wau kula sanjang niku. Nek kula nampa wegah ndak dadi beban ngoten. Biarkan yang lebih butuh. Dan itu kayak gitu mergone terbiasa masyarakat ini disuguhi kok dirasani. Akhire keronto-ronto golek suga. Tapi nek umpami mriki jenengan wani nyampe keten kula. Nek kampung apa niki napa kontrakan iki apa kampung? Kampung napa niku? Mondorakan nek kampung Mondorakan iki Mas kuwi genah nek kuwi enek suguhe ngene wong mati kuwi genah ning urunan tanggane dudu sing kena musibah kula wani nggawa sak kerdus. Tapi nek sing wani jamin lah dulit wae aku mau. Bukan apa-apa, saya tuh tadi itu loh khawatir. Nabi itu sudah mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman, gawekno panganan. Dan panganan ini buat siapa sih? Ya buat keluarganya. Kan mungkin nanti ada anaknya yang datang atau mungkin cucunya yang datang gitu. Kami lagi monggo cobi dibenahi sekedhik nggo sekedhik ya. Ibu-ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ma'qil ibni Yasar qala, dari Ma'qil bin Yasar beliau berkata, sami itu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, mamin abdin yastar'ihillah ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghasun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah. Wah, ini penting banget nih waktu ini kurang sithik.
Tidaklah seorang hamba yang kemudian diminta oleh Allah untuk jadi pemimpin, ya RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota. Lalu dia menipu rakyatnya, korupsi. Maka pada hari kiamat Allah mengharamkan buatnya surga. Lebih dek sonten, kalau cerita kali bojo kula. Niki sanes lurah sanes nopo. Ten kantor kula sing biyen niku enten koperasi. Enten koperasi. Koperasi ini koperasi riba. Nah, waktu niku sekian tahun yang lalu saya baru belajar ekonomi syariah. Saya tak tahu. Nah, kula lebih belajar ekonomi syariah. Terus kula temoni niku ketua koperasi niku. Saya sanjang sama beliau, ibu-ibu, Bu, ngapunten niki jenengan nek kersa ben barokah koperasi ini mbok diganti ngangge syariah mawon. Mengke kula kancani mboten usah bayar, mboten usah piye-piye, pokoke jenengan rubah akad-akadnya, jangan rubah skema-skema akadnya dengan syariah. Nanti saya bantu, nggak usah bayar, terus tenang bae. Alah mas ribet mas ini. Akhirnya nopo? Akhirnya dia membuat koperasi itu fraudnya kredit macet sekitar 2,3 miliar. Jadi wong-wong sing do nabung 50-50 ben wulan sekian puluh tahun sing mikire nek pensiun nomor 30 nanti 50 juta nol. Dan akhirnya nopo? Dia belum sampai pensiun secara usia, di pensiun Gusti Allah mati. Pertanyaan nih, apa anak wani nyauri utang ora enek? Wong duit kula ten niku 15 juta ilang. Artinya kan anaknya, suaminya yang ditinggali sama dia yang mungkin dulu dari duit itu juga kecipratan, ya ndak dapat apa-apa, ndak dibantu, berarti kan terkosot di PDW itu. Makanya piyai-piyai yang do korupsi ini nanti dia anak bojone rong karuan gelem nyaurke utange, genah jarke ae ngoten. Dan begitu saya dari kantor Jakarta pindah ke Jogja, niku koperasi ini nggih ngoten niku malah luwih akeh meneh 3,5 miliar. 3,5 miliar. Jadi modelnya niku nek enten sing arep ngajak kredit ngoten niku kudune kan dicek. Gajine cek iso ora membayar itu. Mboten dicek, dadi diloske wae. Akhirnya yo bener-bener iso bayar. Sampai ada satu orang menunggu utangnya tapi 300 juta tentang koperasi niku. Ya nggak bisa bayar, nggak kembali. Makanya niku contoh koperasi dan banyak koperasi-koperasi ngoten niku sakniki.